Oh gajah, dari si pisau anyui, dari ombak anam badabua, dari duyan takut gajo, satuan alam Minangkabau, ado baluha, ado bagantau. Bato pulau Jiko dikaji pandu 2 nambujang suko magantau, naga di pau nyi rumah. Baban nambage la di pikua, baban nagingan la di jinjiang Lubuk Sariak merupakan sebuah jorong yang berada di dalam Kanagarian Kajai, terletak sekitar 6 km dari Jalan Raya Simpang Ampe, Lubuk Sikapiang. Sosial dan budaya yang berlaku di sana bisa mempertahankan keasrian wilayah, sistem adat dan budaya, serta model bangunan rumah yang berbentuk arsitektur rumah gadang. Namun, jorong ini masih sangat jauh dari segala akses yang semestinya dinikmati dalam sebuah negara yang telah merdeka. Hingga hari ini, sekitar 150 kakak yang mendiami Lubuk Sariak harus menerima kenyataan pahit, kondisi gelap gulita di malam hari karena belum mendapatkan aliran listrik. Di pantai, pantai, pantai. Begitu juga dengan akses jalan. Bila mana cuaca kemarau, jalan menebar debu. Sedangkan kalau musim hujan, jalan akan berlumpur. Tidak hanya ketinggalan infrastruktur, masyarakat Lubuk Sariak juga tertinggal dalam urusan pendidikan, layanan kesehatan, maupun akses publik lainnya. Sehari-hari masyarakat Jorong Lubuk Sariak hidup dari hasil tani, kebun karet, kebun nilam, dan buruh hutan berupa buruh angkat dan buruh sinsau untuk membuat kayu olahan. Di Lubuk Sariak terdapat beberapa sungai yang mengalir sampai ke Simpang Ampe, ibu kota Pasaman Barat, seperti Batang Sialang, Batang Dodok, Batang Binjai, Sungai Aitalang, Batang Tinggam, dan Batang Putiah. Sungai tersebut dimanfaatkan untuk mandi, MCK, serta untuk mengaliri lahan persawahan yang ada. Keberadaan sungai yang demikian banyak, serta maraknya penebangan kayu di hutan, menyebabkan jorong Sungai Sariak sangat rentan dengan bencana banjir. Bila mana datang musim hujan, air sungai meluap sehingga merendam jalan-jalan yang ada dan menyebabkan jalur transportasi antar kampung serta jorong ke nagari terputus. Luapan air sungai juga bisa mengenangi kebun jagung serta sawah masyarakat, sehingga hasil panen petani kadang tidak maksimal. Kerentanan banjir juga akibat penebangan kayu oleh masyarakat di luar kontrol. Padahal kearifan lokal telah mengatur jenis-jenis kayu yang boleh ditebangi. Jadi dengan adanya program LP2M ini sangat bermanfaat bagi kami, di mana di Jorong Lubuk Sari ini penebangan kayu itu sudah semakin marak. Jadi kita perlu menanam kembali hutan-hutan yang pada saat ini sudah banyak yang
tidak lagi mencukupi dalam hal penyerapan air. Menimbang kondisi demikian, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M bekerja sama dengan UNDP, SCDRR menjadikan Lubuk Sariak sebagai tempat pelaksanaan program pengintegrasian pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam penghidupan berkelanjutan. Perintah dari Jorong Malombiko kita rape LP2M di rumah Soje laki-laki Pudusi. LP2M melakukan pendampingan di daerah Jorong Lubuk Sariak. Itu hasil keputusan penilaian dari SCDRR UNDP. Nah, tahap awal yang dilakukan itu adalah melakukan kajian awal terhadap potensi-potensi kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada di lokasi program. Nah, beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan itu adalah bagaimana melibatkan masyarakat di dalam perencanaan strategis pembangunan. Salah satu bentuk yang kami lakukan adalah dengan penyampaian hasil rencana aksi komunitas dalam bentuk lokakarya yang kami kerjasamakan dengan Bapeda dan BPBD. Ini akan mengawali berbagai kegiatan yang ada dalam rencana aksi komunitas. Nah, secara teknis administratif, Januari akan ditransfer langsung oleh kasir LP2M masuk ke dalam rekening BRI yang sudah dibuka oleh pengurus, ya. Nah, rekening ini pengambilannya itu akan dilakukan oleh ketua bersama dengan bendahara, dengan catatan setiap pengambilan harus ada rekomendasi dari LP2M dahulu, ya. Harus ada laporan setiap perkembangan kegiatan. Harus kemudian bendahara dan ketua bisa mencairkan uang ini. Nah, ini bagian dari kontrol lembaga terhadap penggunaan dana. Strategi yang dilakukan dalam proses program LP2M ini, pertama itu kami melakukan pendampingan intens melalui tenaga lapangan. Nah, lewat tenaga lapangan yang live in di lokasi. Lalu kemudian ketika rencana strategis sudah terbentuk dan rencana aksi komunitas sudah dibuat bersama masyarakat, maka kemudian kami menganalisis kira-kira SKPD yang mana yang terkait dengan rencana aksi komunitas. Inilah yang kemudian kami bawa masyarakat langsung ke dinas terkait untuk bisa bicara langsung dan bisa menyampaikan hasil dari rumusan rencana strategis. Genset ketika bencana G30 pertemuannya pakai balik itu bukan sejam. Nah, kami melakukan diskusi reguler di lokasi program, termasuk pertemuan secara maraton hampir 4 bulan bersama dengan masyarakat, dan ini dilakukan secara partisipatif. Di dalam perencanaan strategis yang memang dibangun secara partisipatif, kemudian teridentifikasi beberapa kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang kemudian kami
rumuskan dalam bentuk rencana aksi komunitas. Nah, rencana aksi komunitas kemudian kami coba bawakan dalam bentuk lokakarya bersama dengan SKPD lintas terkait di wilayah pemerintah daerah Pasaman Barat. Lokakarya hasil memberikan hasil yang positif dan ditanggapi secara serius oleh SKPD yang bersangkutan, dan beberapa program nanti akan didanai lewat anggaran pembangunan daerah. Tetapi program-program yang bisa diswadayakan itu langsung dikerjakan oleh masyarakat dengan bantuan ditambah dengan bantuan dari SCDRR UNDP sejumlah 100 juta. Kami adalah lembaga yang sudah sejak 95 concern dengan pemberdayaan perempuan. Nah, ini menjadi isu sentral di dalam program-program di wilayah dampingan, dan kami betul-betul melibatkan partisipasi aktif perempuan, dan terlihat memang meskipun selama ini tertinggal, tetapi ketika ada sentuhan dari LP2M, perempuan ternyata cukup aktif, dan hari ini terlihat bahwa kepengurusan dua organisasi ini dipegang oleh perempuan, dan harapannya adalah bahwa keterlibatan perempuan betul-betul bisa menjadi contoh. Iko nanjale, iko nanyanto kagajoe, indua suko kagajo la di rumah, maben anak, maben laki, maben indua iyo pulo. Bato pulo. Beleng cek matoe, dagia kagamane, coe lagi mau kamana ko, coe laja kama agam. Beleng cek matoe, dagia kagamane, coe lagi mau kamana ko, coe laja kama agam. Dari sekian banyak rumah yang ada di Jorong Lubuk Saria, itu bisa dikatakan di bawah 5% yang memiliki fasilitas sarana air bersih yang sampai ke rumah. Dan secara umum masyarakat di sekitar sini memakai fasilitas alami, dalam artian segala aktivitas, apakah itu mandi, cuci, dan MCK, itu sebagian besar di sungai ataupun di parit, di bandar-bandar, yang ditinjau dari sisi kesehatan itu sangat membahayakan. Karena apabila salah satu warga terkena misalnya muntaber, maka bisa berakibat ke penduduk-penduduk yang lain. Nanti program kita itu pengintegrasian semua risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam kehidupan berkelanjutan. Nah, di sini nanti karena LP2M ini mengangkat ke kesetaraan gender. Salah satu usulan yang dimasukkan ke dalam pembahasan adalah memfasilitasi pengadaan sarana air bersih yang baru. Jadi sekarang ini kita berada di sumber airnya lebih kurang sekitar 300 meter dari pemukiman penduduk.
untuk tahap awal dari program LP2M bersama UNDP dalam kegiatan pengintegrasian pengurangan risiko bencana ini, sesuai dengan hasil dari rencana aksi komunitas, maka diprioritaskan sekarang adalah semacam keran umum, dalam artian disalurkan ke masyarakat itu berupa bak umum, jadi belum sampai mencakup ke rumah-rumah. Jadi nanti dari satu kampung itu diperkirakan ada 2 atau 3 bak umum yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk fasilitas, tapi yang ini terutama baru fasilitas air minum. Ke depan harapannya tentu saja harus masyarakat bisa menjadi lebih kritis dan lebih meningkatkan peran-perannya di dalam hal pembangunan di wilayah sendiri.